Oke lur, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sedulur-sedulur semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun dan selalu beruntung. Amin Allahumma amin. Nah, oke lur, pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai saja nggih. Kita ngobrol santai sembari menikmati rokok sambil ini madu ya. Ini madu dari hutan asli langsung buat menambah stamina di sekarang ini mungkin yang sedang covid itu. Nah ini dikirim langsung dari Prabu Mulih, dari kakak saya yang berada di Prabu Mulih sana, Mas Haryoko atau Mas Gendut. Nah ini maju mengirimkan madu dari sana ke Jogja nggih, dan madunya mantap. Oke lur, nah sembari kita nyantai, hari ini kita dapat pesanan dari teman. Ini untuk mereview suatu hal yang dimana diyakini ini adalah giok, Mbah. Ya, dari teman saya ini meyakini adalah giok, dan ini seperti apa gitu ya? Mungkin Pakai lambang kayak kitab gitu. ya, enggak, maksudnya itu ini adalah suatu mungkin bagi apa ya? Seperti dapat harta karun lah atau apa. Karena beliau memang mendapatkannya secara tidak disengaja gitu loh. Nah, saya juga bingung ini mau menjawab seperti apa, tapi untuk dari segi fisiknya saya tidak akan berkomentar sama sekali ya lur. Saya tegaskan sekali lagi, untuk segi fisiknya saya tidak berkomentar apapun okay? Karena banyak ternyata setelah saya cross check tadi di YouTube, ada yang menganggap ini adalah tinggalan dari Prabu Siliwangi, ada tinggalan dari wali, bahkan ada ustadz-ustadz yang berani menyimpulkan seperti itu gitu loh. Kalau saya pribadi, karena mungkin saya adalah orang bodoh, saya tidak berani untuk menjawab atau menyebutkan hal seperti itu. Jadi di sini saya tidak akan mereview secara fisiknya, guys. Ini memang seperti giok atau mungkin giok nih, Bang. Karena konon katanya itu giok itu punya banyak jenis gitu loh. Nah sekali lagi saya tidak akan mereview dari bentuknya. Itu tembus nggak tuh, Mbah? Jajal. Oh iya, nek kalau yang ini kayak giok ya, Mbah. Iya, kayak dia ini. Dan juga mengapunten ini bertulis. Nah itu nanti kita bahas nanti, Mbak. Nah sekarang fisiknya dulu. Nek ini sama ini beda atau sama tuh, Mbak? Aslinya Mesewu. Oh ya beda tak? Sama. Oh, beda. Nek sing ini enggak. Yang langsung tembus ini kok. Saya masih pakai korek yang segede gini loh. Nah biar enggak tertukar sama teman-teman. Kalau teman-teman biasanya sering kehilangan korek nih, Pak. Saya enggak. Karena saya pakai korek gendro. Nah jadi gini ya lur ya. Nanti kita akan mereview. Jadi sebenarnya ini adalah menurut saya kalau energinya memang ada ya lur ya. Jadi ini kita akan membahas sebagai isoteri saja, atau tentang isinya atau khasiatnya nggih. Karena saya memang tidak berani menyimpulkan ini adalah giok beneran atau bukan, karena yang bisa menjawab seperti itu kan mungkin kalau sudah di lab, lab. Tapi katanya sama teman saya ini juga sudah di lab, tapi hasilnya apa saya juga kurang tahu. Nah, oke lur, saya akan mereview yang dicek, Mbak. Derek, ini. Ini enggak apa-apa. Nah, ini Mas Yuda sini. Nah,
Ini sing kan Mbah Yusuf ta nggih. Nggih, gitu ta. Ya, betul, nggih. 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 Ini menurut saya ini adalah suatu mungkin raja pengasihan nggih. Raja untuk pengasihan atau mungkin yang namanya pengasihan itu nanti bisa dikatakan yang ke arah ya positif lah. Kalau ini khusus sepertinya untuk pengasihan gitu lur, karena ini di sini tertulis surat Yusuf. Potongan dari surat Yusuf. Jajal Mbah diwaca. Iya, ini Bu center nika moto tuwa to Mbah? Ya, ini dari betul, ini memang dari potongan dari surat Yusuf ya. Ini Metsewu ini bait pertama ini kalimatnya memang ini Arabnya itu memang Metsewu Arab tanpa harokat ini, Arab gundul gitu. Kalimatnya yang ini bait utama ini Bismillahirrahmanirrahim, dan baris yang kedua ini potongan dari surat Yusuf ini tertera jelas sekali ini. Ya abati ini roa itu ahada ngasaro kau kaban wasamsa wal komaro roa itu hum li sajidin. Betul, ini pun surat Yusuf. Berarti ini memang betul yang ini surat dari potongan surat Yusuf. Dari potongan surat Yusuf. Lur, yang ini. Terus yang ini adalah raja, kalau menurut saya kok yang ini raja apa gimana ini? Sing niku model ini kok kayak ngapunten, ini dan juga ini juga kalimat ini Bos. Ini kan hasilnya dari potongan huruf-hurufnya ini kan kalimat Allah itu melambangkan sebagai ya, Rob kita, Tuhan kita, dan juga ini ada Alif Lam Mim, itu petalan Metsewu, potongan ayat dari ayat pertama dari surat Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim, dan juga di tengahnya ini ada bertuliskan ini sebagai angka ya, ini angka Arab, ini jumlahnya ini angka 99. Berarti ini jumlahnya melambangkan itu asma Allah, itu Asmaul Husna. Dan juga di atasnya ini bertuliskan ini Raja Khatem Sulaiman. Dan juga Khatem Sulaiman itu boleh dikatakan kan ya energinya dari dulu itu memang kita meyakini bahwa adanya itu keselamatan, dan juga itu dikasih Metsewu karomah dari Gusti Allah itu kan, yang Nabi Sulaiman itu kan mampu menaklukkan segala makhluk itu dari golongan ya. Berarti ini yang ini saya menyatakan dua. Jadi untuk kekuasaan itu mungkin yo apa ya secara-caranya pamore kalau batu seperti junjung derajat. Nah, seperti itu. Nah, ini dua ini sudah. Ini untuk pengasihan, ini untuk kawibawaan atau junjung derajat. Nah, kita mengkoni derajat itu nah, juga. lagi ini juga angka Mbak. Coba ya. Nah, ini saya dekatkan kamera dulu Mbak. Ini senternya Mbak, coba Mbak. Nah, di senter kita tatap dong. Malah ngene iki wae. Nah, di sini ada ayat tapi digambarkan dengan sosok Semar. Ada ayat tapi digambarkan dengan sosok Semar seperti kaligrafi. Ya, tarik ya Mas. Ya. Nah, di sini cobi Mbak. Metsewu di sini kan bertuliskan ini Metsewu ini lambang petalan huruf, ini golongan Metsewu. Ini kayak huruf sin itu tapi digabungkan sebagai Metsewu kalimat. Ini lambangnya dalam raja itu sebagai asma kurung itu Bos. Oh, asma kurung nggih. Asma kurung, dan atasnya itu kalimat ini petalan ayat juga itu dari dalam Quran ada itu kafah yang ain shot itu memang itu sebutan huruf, tapi itu rahasianya itu Metsewu. Artinya itu segala apapun yang ada itu semua dari menjadi jadi rahasia apapun itu punya Allah gitu. Dan juga ini ada juga lambangnya bulan sabit dan bintang itu mungkin karena ya ketika
ini lambangnya kan bulan, sabit dan bintang. Kalau itu berdekatan itu kan eh, menurut orang Islam kan itu Metsewu dorongan itu saling melengkapi. Oh, Nah, oke. dan Terus juga baliknya ini sama juga ini bos, ini kayak yang tadi ini sama di sini ada ya di bawah juga di bawah juga ada huruf apa angka 99 juga dan alif lam mim, Allah Allah ini sama. ini berarti ini juga singkatan, mungkin singkatan dari Asmaul Husna gitu. Asmaul Husna. Yang ini. Nah, 99. terus sekarang kita bahas yang ini. Nah, ini ya juga sama, ini juga. Ini jelas angka 999 plus ya ini Asmaul Husna. Ya, terus yang ini yang sebelah sini ya. Ini energinya lumayan. Nah, ini nyokot tadi. Nyedot. Ya. Terus di baliknya ini ada gambar Semar dan tulisan Jawa. Oke, coba kita lihat. Ini Caraka Walik sepertinya gitu, Pak. Iya. Ini kalimatnya yang ini oh iya, ini ada kalimat syahadat juga, Bos. Ini kesaksian ya, nek syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu di atas lambang Semar, Semar. ada syahadat dan bawahnya itu bulan, sabit dan bintang. Dan ini setelah itu di sininya itu bertuliskan kalimat ini, walaupun ini Arab gundul, ini asma, ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ini huruf Caraka tapi ditulis secara balik ini. Ya, Caraka Walik, raja Caraka balik. Nah, ini bawahnya asma kurung juga lagi. Ini dan juga pengapunten. Di baliknya ini paling atas ini bertuliskan Khotem Sulaiman. Yang namanya Khotem Sulaiman itu lambang dari Metsewu, kekuatan cincinnya Kanjeng Nabi Sulaiman itu untuk menguasai dan juga menaklukkan. Dan ini di raja bawahnya ini ya, ini bertuliskan ini Allah Allah Allah, jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7. Ini Allah dan juga ini 7 ya. Bawahnya itu Ar-Rahman, itu yang Maha Pengasih. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahman juga bertuliskan 7 kotak. Dan yang paling bawah ini Ar-Rahim. Ini kan Allahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, dan ini komplit ini berarti nggih, Pak. Insya Allah ini manfaatnya ya memang dilambangkan dalam kekuatan raja ini, mungkin dari dulunya. Ini merinding saya gitu. Jadi ini satu kotak ini luar biasa nggih, yang wah isinya banyak, terutama ini untuk kekuasaan dan pengasihan. Kalau yang ini bagus, kuat sekali itu. Nah, kita bahas lagi yang ini sama ternyata, tapi yang baliknya sini sama nggih. Nggih, tadi sama seperti yang baliknya itu. Tapi beda tulisannya, cuman motifnya sama. Terus yang ini sama, ini apa? Asma kurung. Terus yang ini loh. Jadi seperti ini nggih. Ini dari bagian depan, ini dari bagian belakang. Ini asma kurung, ini juga ada tulisan Jawane. Apa nih? Rata cetoy. Terus di sini ada juga tulisan, monggo Pak. Ini raja yang paling atas ini bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ini Khotem Sulaiman, ini asma kurung. Ini Bismillah, Hakmim. Him itu nganu penyayang. Jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13. Berarti ya untuk pengasihan juga gimana? Untuk pengasihan itu ketika Metsewu dalam raja Yusuf itu sebelum ya abadi inilah itu kan dituliskan juga Khim ini sejumlah 13 bilangan gitu. Juga ini bawahnya
Ini hak hak tapi nek ini angkanya bukan 99 ini bos. Angka berapa nih? 3 sama 2 ini. Ini 3 ini 2. Tapi yang untuk ini mem Ya raja, Mas. iya, Ini raja. iya, Ini untuk pengasihan juga. juga oke. Nah, Sama. oke. Ini juga untuk pengasihan dan wibawa. Memang Terus. kebanyakan itu emang energinya kalau macam kayak batu gio itu Dingin. kan dingin itu untuk bawa ketentraman juga ini. Iya. Nah, yang ini mungkin yang energinya menurut saya paling besar ini dan yang kitab. Nah, gitu. Ini biar jajal, Mbah, di bedah. Ini sebenarnya adalah lingkaran ini orang-orang bilang ya apa ya? Ada yang bilang cokro manggilingan. Sebenarnya, tapi ini dibuat dengan kalimat Arab gitu. Cobi mang. Nggih. Pas, Mbah. Ada juga yang bilang pangapunten cokro manggilingan itu tidak salah juga. Tapi mesti udah menawi sak ngertos pangertosan kula sok nyinaoni Raja. niki nggih. Niki golongane mesti niki raja puter giling. Nggih, puter giling. Ha nggih. Cakra manggilingan. Iku nek wong Jawa kan puter giling. Oh niku nggih meh padha. Nek sepengetahuan saya ini rajanya memang raja puter giling dan ini kalimatnya yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini potong-potongan ayat semua ini kafa yang ensot ada kak memnun itu kafa yang ensot jumlah berapa ini ya juga potongan ini dari sahabat ini huruf tuh yang sebaliknya ini lambang semar dan lafadznya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini jelas ini syahadat ini ya. Ini bawahnya asma burung nih lambang semar ini asma burung juga ini khotem Sulaiman ini bismillah paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sulaiman ini khotem Sulaiman jelas sekali itu potongan kalimat basmalah yang basmalah petal itu bismillah petal ini juga energinya ya memang menurut saya energinya memang energi positif untuk pas duluran dan membangun relasi ketentraman itu komplit sekali Bos. Yeah, berarti kalau yang ini mungkin untuk pergaulan luas. Insya Allah, ibaratnya ya, kalau macam kayak meceu pejabat itu punya untuk hubungan relasi ngomong itu. Yeah. Ayo Ibaratnya kaya keris iki kaya nganu Mbah, kaya ngulit semongko. Jadi iya. pamor ngulit semongko itu untuk pergaulan yang luas. Jadi ini ya relasi untuk menanamkan kepercayaan pada saudara-saudara. Berarti mungkin ini kalau dipegang sama pejabat-pejabat insya Allah pas gitu Mbah. Insya Allah manfaat sekali. Nah, ini lur, ternyata ini memang isinya keren-keren dan apa nggih? Jadi apa? Isinya itu rata-rata adalah rajah dan doa nggih, Mbak. Ya, rajah dan doa itu. Jadi dulu yang membuat kita Metsewu itu boleh dikatakan ditirakati, diriadoi, dikir wirid dulu, setelah itu kayak itu menatahkan entah ini sistemnya dulu ditatah atau gimana itu boleh dikatakan kayak ya cara Metsewu nek cara ketika keris itu empunya gitu loh. Tapi ini penatai batu. Terlepas dari itu pun kalau misal sekarang ini mau ditirakati dikuatkan jauh bisa sangat bisa. Kalau saya terus terang lur, yang paling saya tertarik ini adalah ini juga kalau di center hijau ya seperti benar-benar giok. Nah ini itu alamat ini hijau ini ngono. Ongulon. Ya. Nah seperti ini yang paling saya tertarik ini dan ini. Ini yang tembus juga. Nah ini. Nah lur, karena mungkin suatu barang itu jika berada di tangan yang tidak tepat, maka mungkin barang ini atau benda ini atau pusaka ini mungkin kurang berfaedah, ya Mbak. Nah,
mungkin ada sedulur-sedulur semua yang kiranya membutuhkan, silahkan katakanlah nanti bisa menghubungi saya kasih nomornya orang yang memiliki ini. Beliau ini kemarin juga sudah mengikhlaskan katakanlah untuk jika memang daripada di tempat saya itu tidak ada faedahnya, mungkin bisa digunakan untuk orang lain yang lebih akan membutuhkan gitu loh. juga manfaat. Ya yang buat bermanfaat bisa nanti itu bisa silahkan menghubungi saya, nanti saya tidak akan cawe-cawe, maksudnya tidak akan cawe-cawe, saya tidak akan ikut campur, nanti jenengan silahkan berembuk sendiri, berhubungan sendiri. Ini bukan promosi loh lur, tapi cuman karena memang banyak sekali tadi saya melihat sepintas di tayangan YouTube banyak yang mengatakan seperti ini adalah harta karun dari Siliwangi atau dari Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Banyak konten-konten seperti itu dan bahkan yang membuat itu seorang kiai atau ustadz dan lain sebagainya. Nah, untuk soal fisiknya saya tidak tahu. Yang saya tahu ini adalah benda yang mempunyai energi positif yang sangat luar biasa, okay? Ini energinya memang positif luar biasa. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak mengomentari secara bentuk fisiknya, saya cuma isoterinya, okay? Jadi ada dua hal, eksoteri dan isoteri ya lor. Di sini saya menyukainya karena isoterinya bagus sekali, powernya bagus ya. Dan isinya memang bagus ya, Mbak. Betul. Terlebih ini nanti terbuat dari apa dan lain sebagainya saya nggak tahu toh, tapi yang jelas ini adalah isinya itu memang benar-benar energinya baik. Ya, kalian ngerokok Mbak sepaneng. Nah, ini karena sekarang posisinya lagi COVID, ini saya banyak minum madu. Kemarin saya juga sempat batuk pilek. Saya minum obat batuk yang cair itu malah asam lambungnya naik. Terus apa? Ya sekarang saya cuma konsumsi madu terus lur. Nggak kapok minum obat batuk. Jadi gini lur, kalau semisal katakanlah jenengan batuk atau pilek, nggak usah minum obat. Lakukan seperti apa yang saya lakukan kemarin lur, karena saya sudah sembuh dari sakit batuk dan pilek. Caranya itu sepele, ya hanya gara-gara saya itu minum obat batuk cair yang warnanya hitam itu kok lambung saya terus jadi sakit. Nah, akhirnya ada suatu sahabat itu datang menyarankan saya merebus air sampai mendidih, lalu dikasih beberapa tetes minyak kayu putih dan kita itu lor, pokoknya langsung plong, watuknya hilang. Cuman saya kasih di panci itu air panas, saya tetes minyak kayu putih, asapnya saya hirup, uapnya itu dari hidung dan dari mulut itu saya sembuh, nggak usah berlama-lama. Dan setelah itu langsung merasa kepiye-piye dan saya tututi, saya ibaratnya saya lanjut dengan minum madu dan air hangat. Pokoknya wes jaminan mutu lur, nggak usah neko-neko. Ya lur, mungkin obrolan singkat kita mengenai isi isoteri dari batu-batu ini kita anggap sekian. Nanti mungkin bila ada yang ingin bertanya ini milik siapa dan lain sebagainya siapa, nanti silahkan japri saya, monggo bebas, karena saya ibaratnya tidak membatasi untuk berteman atau bergaul kepada siapapun. Pokoknya siapapun yang datang gitu, monggo gitu loh. Saya lebih menyukai banyak teman, banyak saudara daripada banyak musuh ya Bang. Katakanlah 1000 teman itu bagi saya kurang, tapi kalau satu musuh itu bagi saya sudah terlalu banyak, karena saya pengen punya banyak teman yang sebanyak-banyaknya dan mengurangi musuh juga sebanyak-banyaknya. Prinsipnya pas duluran tanpa batas. Nek kula sak duluran sak lawase, Mas. Nah, oke lur, sampai di sini dulu. Sekali lagi juga saya doakan buat teman-temanku semua, sedulur-sedulurku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya,
yang belum punya jodoh lekas punya jodoh, Amin. yang sudah punya jodoh tapi belum dikaruniai momongan semoga cepat punya momongan. Amin. Apa yang dicita-citakan kok belum tercapai semoga lekas tercapai. Amin. Dan Nah, juga ekonominya segera mapan. ekonominya segera mapan. Dan yang satu lagi yang paling pokok itu, nah itu diamini sama kutut saya, nggih. Itu Satrio Wirang ekor 16 ya Lur. Jadi yang bunyi tadi Satrio Wirang ekor 16 itu kalau di panjenengan paham soal kutut pasti tahu katurangan yang bagus. Dan satu lagi Lur yang saya tekankan, semoga sedulur semua selalu dalam keadaan beruntung atau bejo atau hoki. Nah, karena itu wis kunci nggih, Pak. Amin. Sugih kaya ngapa iso kalah karo wong bejo. Wong bejo, Nggih. betul. Pinter kaya ngapa daftar PNS apa kalah karo wong bejo. Nggih, pun. Oke, Lur. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.